Bapak sekalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Para peserta Zoom meeting pada kesempatan kali ini yang telah menyempatkan hadir pada acara bedah buku dan diskusi, yakni bedah buku yang berjudul Indonesia Negara Hukum, yang ditulis oleh Bang HMI El Hakim SAMH, yang merupakan seorang advokat, penulis, dan juga sekaligus aktivis. Dan juga telah hadir pula pada kesempatan kali ini penanggap yang akan memberikan tanggapan mengenai karya Bang Hakim ini, yakni Dr. Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, SHMA, yang merupakan alumni Rumah Kepemimpinan sekaligus saat ini menjadi dosen hukum di Binus University. Oke, para peserta yang telah hadir pada kesempatan ini tanpa mengambil porsi waktu yang lama, kita akan masuk kepada sesi pertama yaitu bedah buku yang merupakan salah satu karya yang tentu sangat gemilang dari Bang Hakim. Tapi sebelum itu, saya ada satu pantun abang-abang sekalian dan para peserta budiman. Negara hukum adalah konsep negara kita dalam konstitusi yang harus senantiasa dirawat, dijaga, dan disayangi. Yuk semangat ikuti agenda IRK malam ini, karena ada Bang Zaki dan Bang Hakim yang cerdas dan menawan di mari. Cakep. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk pada sesi pertama, bedah buku yang berjudul Indonesia Negara Hukum oleh penulisnya langsung. Kepada Bang Hakim dengan berbahagia, saya persilakan. Oke. Ada udang di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat kawan-kawan sekalian, meskipun ya mungkin ada yang malam hari atau sore hari atau pagi hari ya di tempat mana kawan-kawan berada ya, karena kita sekarang ya saya yakin di sini ada yang mungkin dari Indonesia, ada yang mungkin dari luar Indonesia, dimanapun kawan berada, semoga senantiasa diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kesehatan. Karena sekarang bisa kita katakan kesehatan merupakan kemewahan yang cukup berharga, karena tanpa kesehatan kita bisa kita katakan tidak bisa beraktivitas dan memperbanyak produktivitas. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada IARK, khususnya bidang kebijakan publik yang sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk tanda kutip merayakan Hari Konstitusi. Nah, ini seringkali dilupakan oleh para para aktivis maupun organisasi, apalagi marga biasa ya, orang awam ya, karena kan ya orang kan euforianya kemerdekaan 17-an ya, bukan 18-an. Nah, ini bagi kita, terutama orang-orang hukum maupun orang-orang yang tanda kutip memiliki kepedulian terhadap yang namanya kondisi bangsa, ya kan, baik itu sekedar tanda kutip, wah jalan kampung gua rusak, itu kan bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat, maupun yang lebih high lagi ya, wah ini gimana nih, kok ada isu tunda pemilu dan sebagainya, ini kan isu elit. Nah, poin penting kita atas yang namanya kebijakan publik atau negara ya, itu mau tidak mau pasti akan bersambung dengan yang namanya konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, konstitusi inilah yang kawan-kawan sekalian yang menjadi salah satu secara de jure ya, atau secara hukum ini menjadi akte kelahiran dari negara kita. Makanya kan ya bagaimanapun meskipun proklamasinya dilakukan di tanggal 17, tetapi para founding parents kita itu selesai merumuskan konstitusi yang satset dasdes buat gitu ya. Itu satu hari setelah proklamasi. Itu yang luar biasanya apa ya bahasanya itu ya, kecerdasan politiknya para founding parents kita adalah ya mereka bahasanya yang penting lahir dulu. Ya kan, lahir negara Indonesia, proklamasi, dar lahir ya kan, disebarkan dimasifkan, diviralkan tanggal 17 ya kan. Kemudian ini kalau nggak didukung dengan akte kelahiran bahasa kita sekarang ya, nggak didukung dengan namanya dokumen hukum, ini bahaya, kita nanti klaim proklamasi kita itu tidak akan tervalidasi
nggak akan diakui oleh negara-negara lain, ya kan? Karena ya as we know kawan-kawan sekalian ya, kalau kita pakai standarnya ini ya, perjanjian Montevideo, bahwa negara itu kan minimal punya 4 syarat, ya kan? Pemerintahan yang sah, kemudian rakyat, wilayah, dan juga yang keempat pengakuan dari negara-negara lain. Nanti Mas Reza Zaki insya Allah akan lebih banyak mengulas ya soal itu ya, soal apa namanya perspektif internasional, bagaimana yang namanya hukum itu ya sangat penting bagi suatu negara ya. Nah, termasuk mungkin dalam konteks indeks kepatuhan hukum, indeks kemudahan hukum, indeks korupsi, penegakan hukum, itu juga menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh, terutama dalam konteks investasi, perekonomian, dan sekali lagi ini ranah ke ekspertisnya Mas Dr. Zaki nih, terkait dengan bagaimana yang namanya hukum itu harus mampu mempercantik suatu negara. Nah, singkat teman sekalian, jadi Indonesia Negara Hukum ini memang saya sengaja untuk saya launching secara terbuka itu tanggal 18 kan tadi, ya agar awareness kita terhadap Hari Konstitusi itu meningkat. Karena tadi ya, karena bebas itu syukurannya negara Indonesia nggak cuma 17 secara de facto, tapi secara de jure tanggal 18 itu harus kita tanda kutip ya syukuri juga. Itu harus kita viralkan. Oke, itu yang pertama. Maka dari itu saya pribadi memilih judul Indonesia Negara Hukum itu sebagai statement. Ada masukan di sosmed saya ketika saya ngupload buku saya ini ya. Ya, disclaimer juga. Alhamdulillah ini karena mungkin ini ya juga mengepasin momentumnya ya. Jadi beberapa kawan-kawan yang pesan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terlambat ya. Jadi ini buku barusan sampai kemarin di tangan saya dan sudah saya distribusikan. Harap sabar ditunggu karena memang kondisinya ini ya rame-ramenya promo 17-an barangkali, jadi kurir juga agak terlambat. Tapi saya apresiasi semangat kawan-kawan untuk mengkonsumsi dan hadir di forum kali ini, dan harapannya ya sekali lagi ya tentu dengan segala keterbatasan dari baik itu dari konsubstansi yang kami sampaikan di buku ini itu bisa melahirkan gagasan, narasi, atau karya-karya lainnya. Jadi harapannya buku Indonesia Negara Hukum itu nggak cuman karya Cak Hakim saja, tapi Mas Zaki memiliki perspektif Indonesia Negara Hukum yang mungkin lebih sesuai dengan ekspresi beliau, Mas Asdar Nur, kemudian bahkan juga Mas Diki ya. Karena sekali kawan sekalian, kalau kita bicara hukum, itu kan hukum tidak hanya konsumsi anak-anak sarjana hukum sebenarnya. Dia juga konsumsi anak-anak fisik. Dia juga konsumsi anak-anak FKM. Dia juga konsumsi anak-anak FK. Dia juga konsumsi anak-anak FIB. Kenapa? Karena hukum bisa kita katakan ya hukum merupakan elemen yang membangun manusia, ya kan? Masyarakat. Makanya kan ada istilah ubi societas ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Karena apa? Kenapa? Karena tadi ya kita manusia memiliki kepentingan. Kita manusia memiliki hak, memiliki kewajiban, dan hak, kewajiban, dan kepentingan itu agar bisa padu padan itu kan memerlukan kesepakatan antar manusia. Nah, kesepakatan inilah yang dituangkan baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Makanya kan dalam perspektif orang hukum, hukum itu nggak cuma yang tertulis, ya kan, apa yang di undang-undang dasar saja, tetapi ada yang namanya konvensi ketatanegaraan, hukum aturan yang tidak tertulis, maupun kalau di masyarakat sendiri ya kita tahu, as we know, living law atau bahasanya beragam bahasa lah ya kalau di hukum adat dan sebagainya, ya kan. Nah, poin pentingnya adalah poin kedua yang ingin saya sampaikan bahwa setiap orang, setiap manusia layaknya dan sudah sepantasnya memiliki literasi hukum. Maka dari itu memang kami sajikan buku ini sebagai statement. Judulnya statement Indonesia Negara Hukum, suatu statement bahwa ya Indonesia ini suka nggak suka ya negara hukum, bukan negara ekonomi saja, bukan negara politik saja, tapi dia secara tekstual, konkret, ya di Undang-Undang Dasar, ya kan, Indonesia adalah negara hukum. Oke, nah jadi hukum, kalau bahasa orang-orang kita sebagai panglima. Kita mau bahas kesehatan, kita mau adanya pengakuan atau penghormatan suatu hak-hak kawan-kawan disabilitas, kita mau perlindungan terhadap pekerja, ya semuanya tanda kutip dituangkan dalam hukum, undang-undang. Maka dari itu, ya sebagaimana kami sampaikan juga di buku ini, kawan-kawan sekalian, di buku ini saya mohon izin untuk share screen secara singkat. Sebentar.
Oke, sudah nampak ya? Oke, sudah nampak kawan-kawan? Belum. Masih belum, Bang? Belum ya? Oke, mohon maaf, mohon maaf. Iya. Kesalahan teknis. Salah klik kayaknya. Oke. Apa? Ya, kesalahan teknis ini tidak membuat kita ini ya berputus asa ataupun kekurangan ya. Tapi oke, kita langsung ini aja ya. Langsung pada hard copy-nya aja. Jadi ini kalau Mas kalian kalau atau mungkin Mas Asdar bisa bantu saya share screen? Bisa bantu share screen Mas Asdar? Pakai laptop atau pakai HP Mas Asdar? Saya usahakan, Bang, ya. Oke. Oke, sambil lanjut aja, Bang. Ya. Boleh dibantu di apa namanya? Di daftar isi. Oke. Bentar ya. Mungkin sambil dijelaskan aja, Bang, soalnya filenya masih di HP, belum dipindahkan ke laptop. Oke, tidak masalah. Sebentar, bentar. Jadi, ya, jadi sambil saya usahakan. Oke, sebentar. Oke, ya. Thank you. Mohon maaf, ada kesalahan teknis juga di samping ya. Baik, saya lanjutkan. Oh, alhamdulillah pas banget. Nah, jadi langsung ke daftar isi aja, Mas Asdar. Oke, thank you, Mas Asdar. Jadi poin kedua setelah saya sampaikan bahwa statement Indonesia sebagai negara hukum ini jadi penting, maka di gagasan-gagasan inilah yang coba kami sampaikan secara baik itu secara filosofis, ya kan? Makanya di gagasan pertama soal cara pandang agama. Dalam konteks ini saya memakai Islam, mohon izin ya buat kawan-kawan yang masih non Muslim ya. Nah, bagaimana agama ini tanda kutip sebagai ya bisa kita katakan ya hubungan agama dan negara ini kan bisa kita katakan ibarat sayap ya, salah satunya itu nggak maksimal pasti oleng nih bahasanya kan ya, apalagi di Indonesia as we know ya kan bahwa negara kita memang bukan negara agama tetapi negara yang memegang nilai-nilai prinsip dan menghormati eksistensi agama. Maka dari itu ya penting tanda kutip menjadikan agama ini bagian dari program legislasi. Kenapa? Karena ya tadi semangat atau spirit moral agama ini menjiwai konstitusi kita. Tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar, ada di badan tubuh. Dan secara institusional, lembaga-lembaga ada Kementerian Agama, ada lembaga A, B, C, D yang khusus spesifik memproteksi dan memberikan fasilitas terkait dengan agama masyarakat di Indonesia. Baik, nggak cuma satu agama ya, meskipun ya bisa kita katakan secara dominan, secara kuantitas ya ada, tapi agama minoritas sekalipun masih diberikan ruang-ruang yang ya sesuai dengan tanda kutip ya hak-hak yang mereka adakan, yang mereka harusnya dapat sesuai dengan pasal 29. Nah, jadi cara pandang agama itu jadi penting dan ini salah satu saya ambil case terkait dengan agama Islam. Kemudian juga fundamental yang kedua saya sampaikan terkait dengan ya itu di hukum dan
konstitusionalisme ya. Memang bahasanya agak ini ya, agak-agak ribet ya. Tetapi poin pentingnya sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa konstitusi itu harus menjadi frame atau cara berpikir atau mindset kita bahwa yang namanya Indonesia sebagai negara hukum ya kan, termasuk Surabaya, Jakarta, karena Jakarta, Surabaya kan termasuk bagian dari Indonesia, ya kan? Makassar itu bagian Indonesia, kecuali Makassar jadi negara sendiri, Madura jadi negara sendiri, itu enggak kan? Nggak mungkin kan ya? Tantangannya itu tantangan kepala daerah atau presiden, yang artinya apa? Ya konstitusi sebagai legal dokumen, political dokumen, aturan dasar dari negara kita ini harus dipahami, disadari. Yang poinnya apa? Ada dua gagasan penting dari konstitusi itu. Yang pertama adalah pengakuan hak warga negara, ya kan? Pengakuan haknya Mas Zaki, pengakuan haknya Mas Diki, Mas Asdar, pengakuan haknya Cak Hakim sebagai individu warga negara, ya kan? Yang kedua adalah pembatasan kekuasaan. Makanya kita mengenal ada pengaturan presiden 2 periode, yaitu di konstitusi. Karena kalau orang nggak paham konstitusi, ya dia ngomong aja, ya mending kayak raja-raja aja lah, enak, ya kan? Sekalian aja kayak raja-raja, atau sekalian aja lah yang kuat yang jadi presiden, ya tukaran apa kayak ini, kayak apa namanya, Black Panther gitu kali ya, yang mau jadi raja, yang jadi bos itu harus yang menang fight gitu ya. Nah, itu tadi kesadaran konstitusinya mungkin masih belum baca buku ini ya. Oke, termasuk hak membela diri. Bagaimana ketika seorang warga negara ya kan itu dihadapkan pada situasi-situasi yang merugikan dia, ya as we know saat ini ya, ketika kita menyampaikan pendapat, ketika kita ingin mendapatkan akses informasi itu ternyata kita dihalangi, ya ini kita sangat bisa sekali untuk mendapatkan hak kita. Nah, jadi poin penting pertama adalah tentang fundamental. Nah, poin penting yang kedua adalah soal masa depan. Nah, di sini hal yang juga nggak boleh kita lupakan dalam yang saya tuangkan dalam buku saya adalah terkait dengan bagaimana teknologi, era disrupsi, era society 5.0 yang hari ini mendisrupsi kita, ini mau tidak mau harus kita hadapi dan kita bahasnya harus riding the wave atau mengarungi ombak. Agar apa? Agar tadi kita sebagai manusia, terutama orang-orang yang memiliki literasi hukum, itu mampu untuk menjadikan teknologi sebagai alat, bukan teknologi yang memperalat kita. Oke? Sebagai contoh, sangat mudah sekali bagi kita kan untuk apa hukum ABC ya, katakanlah ya, atau gini deh, template kontrak gratis ya, perjanjian kerjasama gratis, banyak kan di laman pencarian kan di internet banyak. Tapi adalah apakah terkait dengan membentuk suatu kontrak perjanjian kerjasama ya kan, atau menerima advice hukum itu cukup hanya berbahan membaca situs web? Karena tidak. Kenapa? Di lapangan kita masih dihadapkan dengan namanya tadi unsur yang paling penting, apa itu? Unsur manusia. Nah, jadi teknologi ini harus mempermudah kita. Justru harusnya memudahkan kita kan ya. Artinya apa? Sebelum kita turun ke lapangan, seorang warga negara itu minimal tahu, oh dia punya hak ini, dia punya kewajiban ini. Contoh kasus yang paling nyata. Kemarin beberapa hari yang lalu ya, ada YouTuber bikin konten, ya kan? Dia bikin konten ini ya. Ada pengendara motor yang lawan arah kan ya. Nah, kemudian dia bikin konten dengan dia berdiri di situ. Wah, sekarang kan heroik. Secara tekstual, ya, yang dia lakukan bisa jadi benar. Saya nggak ngomong benar, tapi bisa jadi benar. Kenapa? Karena ya memang harusnya jalan itu satu arah, tidak boleh lawan arah. Akan tetapi yang dia mungkin lalai sadari adalah bahwa apakah YouTuber punya kewenangan untuk melakukan hal seperti itu, ya kan? Nah, ini yang akhirnya membuat ricu. Beda cerita kalau yang melakukan itu polisi, yang melakukan itu aparat-aparat, ya let's say Dishub, ya kan, Satpol PP. Nah, artinya apa? Kita bisa memahami ya, ini juga saya bahas di kreativitas dan hukum, di mana konten kreator hari ini itu harusnya punya literasi hukum. Agar apa? Mereka membuat konten itu nggak salah-salah. Minimal mereka tahu, oh, hak saya apa, kewajiban apa saya apa, kewenangan saya sampai di mana. Ya kan? Akhirnya apa? Yang digaduhkan adalah masyarakat. Ya of the sake of mungkin ya bagi mereka apa namanya untuk kepentingan viral dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Tapi poinnya itu ya kalau misalnya. Nah, poin terakhir. Setelah kita membahas soal masa depan, ya kan, dan tadi ya kondisi disrupsi yang sangat cepat, saya mencoba untuk merefleksikan semuanya ini ya dengan epilog no viral no justice dengan tanda tanya. Yang artinya apa?
Esbino kawan sekalian bahwa hukum ini memang tidak berdiri di ruang hampa. Ya, hukum nggak cuma teks copy paste atau angka-angka, enggak. Tapi hukum ini juga tanda kutip ditegakkan oleh manusia, ditegakkan oleh masyarakat, ditegakkan oleh aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, lawyer, ya kan? Termasuk supporting system lainnya, akademisi, kampus, lembaga, LSM dan sebagainya. Yang poin pentingnya apa? Poin pentingnya hukum ini memiliki tujuan. As we know ya kan, tujuannya bisa perdamaian, kepastian, kemudian keadilan dan sebagainya. Dan semua ini kalau sekalian yang coba saya sarikan dari apa namanya dari saya adalah justice. Hey, salah satu hal yang harus kita tuju yang paling utama, keadilan. Dan ingat, adil itu kan nggak mesti sama. Adil itu bisa sama pada satu case, tapi adil itu proporsional pada case tertentu. Nah, inilah yang harus tanda kutip kita kuatkan, kita manifestasikan, kita masukkan dalam mindset bahwa perjuangkan hukum sebagai individu kita. Baik itu kawan-kawan sebagai warga negara biasa, kawan-kawan sebagai dokter, kawan-kawan sebagai lawyer, sebagai dosen, sebagai mahasiswa. Perjuangan keadilan. Keadilan yang harus kita tidak mampu melahirkan justice, maka tuntut terus. Warren Bishop mungkin bisa sampaikan secara singkat terkait dengan konten dan substansi penting dari buku saya, Indonesia Negara Hukum, yang selanjutnya saya minta tanggapan, saya minta masukan dan diskusi dari kawan-kawan semua, khususon dari pakar kita, Mas Reza Zakir. Nafsuna wa futum warib, wabillahi taufiq walhidayah. Sekian dan terima kasih. Saya akan kembali kepada Mas Nur. Ya, terima kasih Bang Hakim atas pemaparan mengenai bukunya, yaitu tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya akan ditanggapi secara langsung, secara ekspresif perbis oleh penanggap kita, yaitu Bang Zaki. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. buat teman-teman IARK yang telah memfasilitasi ya lahirnya satu karya kesekian dari saudara kita, sahabat kita, Bang Hakim ya, yang tidak pernah surut lah ya. Setelah S1 di Erlangga Surabaya, S2 di UI, nampaknya nggak berhenti itu buku untuk kemudian dilahirkan gitu ya. Nggak tahu bidannya siapa, tapi yang pasti Hakim itu selalu punya obsesi lah ya untuk melahirkan itu semua. Asdar, makasih banyak. Mas Diki ya, teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Memang ini saya memandang sebuah antologi ya, pikiran-pikiran. Saya juga patut berterima kasih pada Pustaka Saga karena saya ingat betul ya ketika mengawali karir sebagai dosen di BINUS, itu Pustaka Saga menjadi rumah buat saya menelurkan pikiran-pikiran yang kurang lebih seperti ini, antologi ya yang terdiri atas pikiran-pikiran yang tercecer gitu ya. Tetapi kemudian itu upaya saya untuk membentuk satu mentalitas bahwa pikiran itu bisa loh dikodifikasi menjadi sebuah buku dan kemudian bisa dinikmati dalam ruang akademik maupun para praktisi misalnya begitu. Tapi itu pula yang kemudian mendorong saya akhirnya bisa melahirkan buku-buku selanjutnya ya, kurang lebih ada 5 buku yang diterbitkan baik oleh Prenada Media Divisi Kencana maupun Revika ya yang ada di Gramedia. Tapi itu tidak mungkin lahir tanpa ya starting awal saya dengan Pustaka Saga. Jadi ya saya berharap nanti Bang Hakim juga akan demikian gitu ya, akan melahirkan gagasan-gagasan sesuai dengan kepakarannya di hukum tata negara yang kemudian juga bisa dibaca lebih banyak halayak nanti ya, terutama mejeng di Gramedia itu. Hakim dan kemudian juga bisa menjadi referensi ya bagi para peneliti selanjutnya. Nah, satu catatan yang menarik ya dengan peci yang dikenakan oleh Hakim ya, jebolan HMI,
sekarang di Partai Keadilan Sejahtera. Dia memulai dengan gagasan pertama lewat pendekatan sudut pandang Islam ya. Ini menunjukkan bahwa pecinya ini bukan kamuflase gitu ya, tapi nggak tahu memekikkan merdekanya ini mengepalkan tangan atau membuka tangan, saya nggak tahu. Ya, jadi Bang Hakim ini mencoba untuk mengadres ya tentang jati dirinya pada gagasan pertama. Kemudian dia mencoba untuk mengajak kita berputar-putar di situ dengan berbagai macam hal yang kemudian seringkali kita hadapi. Terutama saya menangkap banyak sisi-sisi soal cyber law justru yang kemudian dianggap ini konsumsi anak muda, ya, yang kemudian dianggap punya relevansi terhadap perkembangan hukum sekarang. Saya jadi ingat biasanya di semester pertama saya selalu menyampaikan ke teman-teman mahasiswa bahwa ada mazhab hukum yang kemudian seringkali luput ya. Seringkali kita cuma disuguhkan soal civil law system atau misalnya kontranya dengan common law system gitu ya. Tetapi kita lupa bahwa ada Islamic law system. Dan saya selalu mengatakan bahwa sintesa dari semuanya itu ya Indonesia sebenarnya mengadap itu semua ya, baik civil law system, common law system ya. Common law system itu terjawantahkan lewat semua produk undang-undang kita yang berbau bisnis dan dagang, itu pasti bicara soal common law system. Dan ketika kita bicara soal Aceh misalnya dengan otonomi yang dia miliki ya, dengan perda syariah yang dia lahirkan, yang lahir dari sebuah perjanjian Helsinki misalnya, itu kan kita mengatakan dia mengangkangi konstitusi. Ya, di Piagam Jakarta misalnya dulu ya, pada saat konstitusi sedang disusun, ada nuansa tendensi tertentu yang kemudian redaksional itu kan coba disusun kembali oleh Bung Hatta sehingga bahasanya itu bisa menyatukan semua golongan. Kalau itu tidak diubah, mungkin tidak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tetapi kemudian kita melihat bahwa ternyata meskipun konstitusi kita sudah mulai memberikan satu redaksional yang berdiri di atas semua golongan dan kepentingan, tetapi ada peristiwa yang tidak bisa kita lupakan, bagaimana Aceh ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara harus mengambil sikap pada saat itu. Dan perjanjian Helsinki itu menunjukkan bahwa ternyata kita ini melihat ya dengan jelas bagaimana dia mampu mengangkangi konstitusi. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang kemudian paling powerful ya. Kita ingat waktu kemarin BSI ya dihadapi dengan situasi hacker ya selama beberapa minggu, kemudian dia tidak mampu beroperasi gitu ya. Akhirnya kan kemudian Aceh harus kompromistis kan. Akhirnya bank-bank konvensional kembali dibuka ya untuk mencegah terjadinya rush pada saat itu di Aceh. Kita juga bicara misalnya pada konteks Indonesia yang menyebut sebagai negara republik, tetapi kemudian di dalamnya ada setiap tahunnya itu festival Keraton Nusantara misalnya gitu ya. Jadi nuansa monarkinya masih ada gitu ya. Kalau kemarin Pak Presiden menggunakan baju adat yang memberikan pesan ya, message tentang Surakarta, tentang Solo. Nah, semangat itu masih ada. Indonesia ini mengelola satu model yang tidak mudah. Yang bahkan misalnya negara-negara yang lebih matang, lebih panjang usianya belum tentu sanggup seperti Indonesia. Nah, itu yang kemudian timbul ya. Makanya kita kadangkala menganggap bahwa ya Indonesia itu ya civil law system. Kita lupa bahwa dalam beberapa hal kita itu juga mengadap banyak hal ya. Ada common law system, ada Islamic law system dan lain sebagainya. Bahkan soal ideologi pun kita melihat bahwa tidak ada yang paling mutlak kan gitu. Bagaimana Obama misalnya dengan kepemimpinan di termin pertamanya itu mendatangi Kuba ya, belajar tentang dunia kesehatan di sana dan kemudian pulang membawa program Obamacare yang kemudian saking berhasilnya sampai Donald Trump ingin merubah menjadi Trumpcare kan gitu.
Tapi konsep dari negara sosialis Kuba dibawa ke negara liberalis Amerika, tapi kemudian berhasil. Atau Tiongkok yang misalnya dengan konsep negara komunisnya, ya, lalu masuk ke organisasi internasional dengan konsep yang liberalis, kapitalis, tapi tidak terwarnai, justru sebaliknya, ya. Di awal era milenium, China menunjukkan menjadi aktor penting ya dalam geopolitik dan geoekonomi global misalnya. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bagaimana negara hukum itu bukan bukan sesuatu yang sebenarnya rigid ya. Dia bisa berkembang. Tadi kan kalau mengutip Cicero itu kan ubi societas ius ya. Hukum itu tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Dia itu sangat apa ya, agile gitu ya untuk melihat bagaimana kondisi yang ada. Semua negara melakukan itu. Ya, semua negara ada sejarah hukum, yes. Tetapi kemudian sejarah hukum itu tidak bisa membuat negara itu akan sustain ya. Otomatis dia akan melihat apa yang penting buat dia ambil pada saat itu. Nah, catatan yang mungkin bisa saya sampaikan adalah dari 13 gagasan dan ditutup dengan epilog ini, sebenarnya esensi dari judul itu yang belum begitu kental terlihat ya. Indonesia negara hukum. Saya coba cari-cari dari gagasan 1, 2 dan seterusnya. Ini yang kemudian harusnya di salah satu chapter itu harus betul-betul diberikan porsi yang lebih, menjelaskan apa itu Indonesia sebagai negara hukum. Dia tidak akan mungkin cukup hanya mengutip salah satu pasal dalam konstitusi, karena pasti semua mahasiswa hukum paham soal itu. Tetapi apa yang menjadi novelty, kebaruan dari versinya Bang Hakim tentang Indonesia adalah negara hukum, ditengok dalam kondisi hari ini dan ke depan. Tadi kalau Bang Diki bilang futurologi katanya gitu. Apa sih negara hukum ke depan itu? Saya membayangkan kalau kemudian di gagasan ini banyak mengutip soal hukum cyber, apakah betul perpindahan ibu kota dalam konteks Indonesia itu masih relevan dengan yang tadi disebut Society 5.0 dan lain sebagainya? Ya, apakah kita masih sibuk memindahkan fisik? Padahal kemudian banyak orang sudah berlomba-lomba untuk membeli lahan di Metaverse misalnya. Kampus saya, BINUS itu adalah kampus pertama di Indonesia yang ada di Metaverse. Itu contoh bagaimana kita menyikapi masa depan, ya. Karena jauh sebelum pandemi, saya ingat betul ada satu kegiatan di BINUS pada saat itu, narasumbernya berani bicara begini, kampus itu akan menjadi museum katanya gitu. Itu sebelum COVID ya. Kampusnya akan menjadi museum dia bilang gitu. Karena bisa jadi kampus itu akan berubah fungsi ya. Kalau kemarin di sidang S3 UPH itu saya bilang kita itu sudah tertinggal 40 tahun lebih dengan Amerika Utara dan Eropa misalnya tentang bagaimana memaknai sebuah pemidanaan, penjara. Karena penjara di mereka itu kosong, bahkan sekarang sudah disewakan gitu ya. Dan saya melihat juga hal demikian, itu bicara tentang satu konsep di kawasan yang sudah sangat lampau. Sementara kita masuk pada era yang semakin maju. Nah, sebagai seorang pemikir hukum tata negara, apakah Bang Hakim tidak melihat ya korelasi antara hukum tata negara dengan cyber tadi itu? Mengkritik ide soal presiden memindahkan ibu kota yang uangnya entah dari mana, katanya tahun depan akan ada penyelenggaraan ya HUT kemerdekaan di ibu kota, yang saya tahu dari teman-teman yang ke sana itu jalannya hancur, jaraknya nggak karuan gitu ya, belum ada apa-apa kecuali cuma tulisan IKN dan lain sebagainya. Kenapa nggak kemudian negara mencoba memposisikan diri untuk menangkap tadi itu ya, perkembangan bagaimana orang berlomba-lomba untuk maju ke dalam dunia virtual gitu ya, sehingga kemudian dana yang besar itu bisa jadi digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat ya, untuk program-program yang lebih
penting untuk diserap gitu ya, dibandingkan misalnya dengan gagasan mercusuar yang dianggap bisa digantikan dengan sistem teknologi yang semakin maju. Atau misalnya apakah dalam konteks sistem tata negara hari ini, aparatur sipil negara itu masih dibutuhkan misalnya dengan kondisi adanya otomisasi misalnya gitu ya, proses robotik yang semakin dikembangkan untuk melakukan efisiensi. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini akan menghadapi bonus demografi, tapi di sisi lain, ya, saya melihat dan membaca setiap negara maju itu punya pola pikir yang hampir serupa. Amerika contohnya atau Jepang, semakin dia maju, dia punya pola pikir tentang misalnya buat apa menikah, buat apa punya anak, ya, child free itu kan. Karena buat mereka di Jepang anak itu adalah beban negara kata gitu. Dan akhirnya kemudian terjadi apa? Terjadi defisit populasi. Singapura juga sama. Jadi kalau kemarin dari Dirjen Imigrasi mengatakan ada banyak orang Indonesia hijrah ke Singapura sekarang, itu bukan apa-apa karena ketika kita bicara Singapura, mereka sudah mengalami situasi itu. Situasi curiga dengan imigran, situasi sudah malas kerja ya. Jadi ada demotivasi di sana, sementara juga tidak terjadi pertumbuhan populasi yang baik. Wilayahnya juga begitu-gitu aja gitu ya, sampai kita mengekspor pasir kemarin dan lain sebagainya. Nah, ini situasi yang kemudian membuat Indonesia yang dikatakan sebagai negara emerging countries dan dikatakan sebagai negara maju itu sudah mulai ke arah sana. Nah, kalau kemudian terjadi defisit populasi, maka sistem tata negara kita juga harus dipikirkan. Siapa lagi yang akan mengurusi urusan-urusan A, B, C, D, E di setiap kementerian kalau manusia tidak ada. Nah, menurut saya itu jauh lebih menarik ya. Ketika kemudian Bang Hakim misalnya ada kesempatan ini edisi apa tadi itu revisi misalnya gitu ya. Itu bisa memunculkan tuh novelty-novelty yang tidak ditemukan dalam buku-buku lain gitu ya. Sehingga nanti Pustaka Saga ini akan kecipratan juga tuh karena pikiran-pikiran yang boleh dibilang itu sulit dicari hari ini. Tata negara menggabungkan dengan siber sambil kemudian juga ada kritik terhadap misalnya ide mercusuar IKN di dalam konteks yang orang sudah semakin ya hidup dengan Society 5.0. Ingat Society 5.0 itu berbeda dengan revolusi industri 4.0. Di 5.0 itu dia mencoba melibatkan tidak hanya robotik tetapi juga manusia. Itu pentingnya. Ya, beda dengan industri 4.0 yang memang sangat mekanik gitu ya. Itu yang sangat berbeda. Karena tidak mungkin kemudian kita mengubah semua peran manusia. Karena peran manusia itu tetap penting gitu. Robotik itu juga tidak akan ada tanpa seorang ilmuwan. Makanya kalau saya katakan ke teman-teman di kampus itu mau bertahan ya dengan era robotik yang makin dihidupkan ini, jadilah ilmuwan. Karena nggak mungkin itu robotik bisa jalan, bisa punya kecerdasan buatan tanpa seorang ilmuwan. Tapi kalau kita belajarnya mediocre, ya mohon maaf ya, itu pasti akan terlindas oleh para ilmuwan gitu ya, yang nanti akan bertahan. Dan profesi itu harus dilihat ya, masuk kampus itu tidak asal milih jurusan asal-asalan, lihat industri bagaimana ke depan dan mana kira-kira profesi yang bisa bertahan. Hukum itu kira-kira bisa nggak tergilas oleh robot? Agak susah, kecuali KUHP-nya kita rubah ya, KUH perdatanya kita ubah gitu ya, robot bisa bersidang, nah itu mungkin beda cerita. Tapi kalau itu belum diubah ya yang bersidang nggak bisa robot, tetap aja kita. Bahkan di Amerika Serikat pun sudah diuji coba, itu pun tidak maksimal. Bahkan ChatGPT pun itu ternyata melahirkan banyak dokumen-dokumen hukum yang palsu sehingga kemudian akhirnya beberapa pengacara di Amerika itu mendapatkan sanksi hukum. Ya, itu di negara yang katanya demokrasi lebih matang, lebih modern, hukum lebih maju. Ternyata ya teknologi juga menimbulkan
kecemasan dan kegaduhan di dalam sistem peradilan di negara mereka. Oleh karena itu tidak semua teknologi itu baik, ya, dan tidak perlu pesimis bahwa kemudian kita akan dilupakan oleh sejarah karena robot akan jauh lebih di depan, tidak juga, karena ternyata memang robot ataupun manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Nah, kesempurnaan itu ya milik Allah, kira-kira gitu. Menghakim, menutup dengan epilognya, kira-kira gitu ya. Itu yang bisa Mas sampaikan, Bang Hakim, dengan segala kekurangan Mas. Semoga buku ini bisa memotivasi Bang Hakim lebih banyak lagi karya-karya ke depan. Dan juga teman-teman kita semua bisa menikmati, ya. Jangan lupa untuk membeli, karena kalau tidak dibeli, Bang Hakim gimana mau nulis lagi kan, kira-kira gitu ya. Ini kan buat modal buku berikutnya, kira-kira gitu. Jadi jangan lupa dipesan ya buku ini di Pustaka Saga, nanti Bang Hakim bisa menjelaskan. Bang Hakim, Mas izin karena harus ke Sumedang. Semoga lancar juga pencalegannya ya di 2024. Sukses ya pengamalan dari pelajaran hukum tata negara di kampus. Saatnya semoga diberikan amanah itu sehingga tugas orang hukum itu yang paling penting adalah menciptakan hukum, itu paling mantap itu. Dan tidak semua orang punya kesempatan itu. Itu aja Bang Hakim, terima kasih banyak. Terima kasih buat IRK, terima kasih buat pembawa acara dan teman-teman semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Zaki yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan ini dan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang apa sih konsepsi negara hukum itu dan hal-hal penting terkait dengan era kontemporer ini. Untuk itu, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya untuk hadir pada bedah buku dan diskusi malam ini di tengah banyaknya kesibukan yang harus beliau kerjakan. Selanjutnya, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Bang Asdar, izin. Baik, Bang. Kita foto bareng dulu sama Mas Zaki, mumpung Bang Zaki masih ada. Mas Zaki, mau izin? Boleh. Foto bareng dulu. Siap. Iya, siap. Boleh dibantu Mas Asdar atau Mas Diki? Ini saya posisi lagi. Saya nggak pakai laptop nih, nggak bisa capture semua. Ini kayaknya lebih bagus di ini dulu kali ya. Share screen-nya dimatiin dulu Asdar supaya bisa di capture semuanya nih. Oke, bismillah. Kayaknya kalau dimatiin ininya bisa. Terima kasih Mas Zaki atas masukannya. Yes, hati-hati di jalan Bang. Insya Allah kita kalau ke Jakarta ngopi lagi lah. Siap. Perlu banyak kita ini. Sepakat dengan masukannya Mas Zaki ini. Harus ada, emang bener Bang, harus ada sesi kedua, jilid kedua ini. Iya. Boleh berhenti nulisnya. Sepakat saya. Makasih masukannya Mas. Oke, udah ya, nggak apa-apa deh. Saya bantu juga deh. Saya juga foto ya. Izin. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Mas Asdar mau section juga? Mau foto juga? Apa, Bang? Juga ikut fotoin? Saya sudah sekalian tadi. Oke, sip. Mantap. Oke, thank you Mas Zaki. Mas Zaki dari UNS ya? Iya, saya UNS Bang. Iya. Mungkin sama-sama Zaki dan sama-sama alumni hukum. Iya, siap. Salam kenal Mas Zaki nih. Presiden itu kan BEM UNS ya dulu ya? Iya Bang, alhamdulillah berkesempatan. Ya. Jadi malam ini kita kedatangan dua Zaki yang sangat berpengaruh di Indonesia saat ini. Ini alumni FHP nih Asdar nih. Amin. Makasih semua ya. Salam sehat semua, lancar, sukses. Terima kasih Bang Jaki. Hakim. Sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung lanjut aja Bang ya. Siap. Ya. Untuk para peserta yang hadir pada kesempatan ini,
apabila ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand pada Zoom meeting ini. Kita akan pilih 2 penanya tercepat dimulai dari sekarang. Silakan. Penanya atau ngasih masukan boleh, silakan. Saya open banget. Oke, untuk yang pertama silakan Bang Diki, Ketua Bidang Public Policy di IARK. Silakan Bang. Baik, makasih Asdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira to Waalaikumsalam. the point ya. Yang pertama, sebenarnya memang kalau kita terbiasa membaca agak serius ya korelasi antara judul dengan isi buku, itu kita bisa membaca masukan Bang Zaki yang paling awal gitu. Sebenarnya memang ekspektasi pembaca itu pasti tertuju kepada judul besar buku tersebut gitu. Yang sayangnya memang kalau kita lihat sekilas sih, kita kan belum baca semua isinya ya. Sekilas dari daftar isinya belum banyak dielaborasi secara mendalam gitu di dalam isi bukunya gitu. Tapi kalau saya karena sebagai orang awam gitu, bukan background hukum secara keilmuan, saya lebih banyak sebenarnya membaca tentang hukum itu agak personal dan praktis gitu. Misalkan salah satunya yang pasti dipikirkan oleh publik ya, yang memang tidak secara umum tidak berpikir tentang hukum, terutama konstitusi ya, yang mungkin agak besar pikiran-pikirannya gitu kan. Pasti yang terlintas tentang hukum adalah tentang justice gitu, tentang keadilan gitu. Jadi semacam kalau bahasa hakim itu iqamatul adalah, jadi mendirikan keadilan atau menegakkan keadilan gitu kan kalau dalam perspektif publik secara umum gitu. Nah sebenarnya kalau kalau mau ngasih masukan, saya sebagai orang umum sebenarnya lebih lebih ingin memberikan masukan. Ada semacam tulisan yang sangat personal gitu, atau yang kira-kira publik itu bisa merasakan itu semuanya gitu secara emosional. Sebenarnya saya terlintas sebenarnya fenomena-fenomena yang mungkin publik itu akan terpaksa lakukan, yaitu apa, vigilante itu, menegakkan hukum gitu kan di luar hukum. Jadi menegakkan hukum secara sendiri gitu, karena merasa ketidakadilan itu sudah ada merebak gitu, sehingga tidak ada jalan lain kecuali publik ataupun individu itu menegakkan hukum dengan dirinya sendiri gitu, yang di luar hukum tentunya tindakannya. Misalkan kita membalas dendam gitu kepada pembunuh saudara kita, atau apa namanya itu, orang tua kita atau anak kita dan seterusnya gitu. Nah, saya kira kalau kalau itu diulas ya, fenomena vigilante itu menjadi menarik karena pasti orang merasakan itu semuanya gitu. Ada hukum tetapi tidak tegak, berarti dia mau nggak mau menegakkannya sendiri, terutama kalau berkaitan dengan hal-hal yang sangat personal gitu. Pasti seperti itu. Sebenarnya fenomena sekarang agak bermunculan ya, kayak misalkan ada yang viral-viral itu menggerebek eh, pabrik sabu oleh ibu-ibu dan seterusnya. Itu kan sebenarnya vigilante kan gitu. Dia menegakkan hukum memang di luar hukum, bukan kewenangannya kalau tadi kata hakim ketika menerangkan di awal itu. Gitu. Tapi itu kadang-kadang tidak bisa kita katakan salah karena mungkin itu adalah semacam keterpaksaan ya, suatu apa namanya itu, nuansa keterpaksaan, dan terpaksanya itu mungkin saking saking geramnya gitu kan, tidak tegaknya keadilan atau tidak tegaknya hukum, ya berarti saya tegakkan aja sendiri gitu. Nah, kira-kira itu kalau kalau diulas lebih lebih banyak dirasakan oleh orang yang membaca bukunya dari kalangan awam ya, karena saya kira kalau kalangan awam agak agak sulit gitu ya untuk secara serius ya gitu bicara tentang ide-ide besar tentang hukum, apalagi hukum-hukum yang sifatnya berkaitan dengan sistem negara kita. Itu sih kalau sebagai awam ya untuk masukannya gitu. Sebenarnya ada pertanyaan gitu, kenapa judulnya Indonesia negara hukum ya gitu. Mungkin kalau kalau nanya itu paling, mudah-mudahan bisa dijawab sama Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Diki. Luar biasa memang perspektifnya Mas Diki ini. Oke, lanjut berarti Mas Asdar ya. Ke itu Mas Zaki dan angkat tangan nih.
nggak capek tuh, Ada kasihan angkat Zaki, ya udah angkat tangan. angkat tangan terus nggak capek itu. Sayang Silakan tangannya Mas Zaki. ini bukan gini. Baik, mohon izin abang-abang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin berangkat di seminar hari ini ya, kita disuguhi dengan Indonesia itu sebagai negara hukum. Namun sebagai realita, justice itu apa ya, dihadirkan dengan viralisasi terlebih dahulu. Nah, cuma yang menjadi perspektif adalah apakah, jadi gini, mungkin ada sebuah konteks yang menurut saya sebuah keadilan menurut hukum yang ada itu bisa jadi tidak sesuai, tidak relevan dengan keadilan versi netizen gitu, versi viral gitu. Nah, artinya gini, apakah hukum itu dia harus mengikuti keadilan versi netizen yang akhirnya mungkin dihadirkan dengan viralisasi, atau yang berikutnya adalah ya hukum berdiri sendiri untuk menegakkan keadilannya gitu. Ya terlepas dari apa ya, viral atau enggaknya. Itu mungkin yang ingin saya minta perspektifnya dari Bang Hakim, karena memang kalau bagi saya hari ini kadang ada satu konteks mereka meminta keadilan gitu, tapi tidak sesuai dengan versi secara normatif atau positif gitu. Itu sih mungkin Bang Hakim, mohon izin pendapatnya. Silakan Oke, Mas. thank you Mas Zaki. Mas Zaki ini beliau bukan sembarang beliau ini, orang LBH beliau ini ya. orang pusat bahasa kita ya, backingan pusat ini. Artinya ini manifestasi, dan saya juga yakin ya di sini yang hadir juga saya yakin banyak orang pusat lah di sini lah ya. Nah, pentingnya ini kita diskusi bareng ya. Dan memang refleksi ya. Dan lagi ya, ini refleksi dari konstitusi memang ya. Ketika konstitusi itu semangatnya tidak cuma teks tapi juga kontekstual, termasuk juga relevansinya ya. Yang artinya kalau saya pribadi ya mungkin sedikit menanggapi, dan ini juga saya tuangkan curhatan kita ya terkait dengan balancing antara kehendak hukum dengan kehendak masyarakat, ya kan? Karena kan bisa kita katakan ya, contoh paling konkret, kalau masyarakat pengen LGBT gimana? Kan ini kan kira masyarakat, katanya kan Vox Populi Vox Dei, ya kan? Nah, tapi ya tadi kalau konteksnya negara liberal ya fine saja mungkin, tapi kalau konteks kita negara hukum Indonesia, kalau bahasa saya itu, makanya di sini saya menggunakan istilah nomokrasi Pancasila, negara based on norm, berbasis pada norma atau berbasis pada prinsip-prinsip yang luhur, ya kan? Ya keadilan itu juga harus punya pertimbangan norma, ya kan? Pertimbangan normatif, norma agama, norma kesusilaan, norma Pancasila, norma adat dan sebagainya. Nah, jadi kalau perspektif saya, Mas Zaki dan kawan sekalian ya, dan ini sekali lagi ya, ini saya bukan promosi, tapi ya alhamdulillahnya pas banget diulas di buku saya terkait dengan nomokrasi, ya kan? Mindset kehendak masyarakat mutlak ini nggak tanda kutip justru akan menciderai Pancasila sendiri, karena Pancasila itu sendiri dan konstitusi kita itu memberikan batasan, memberikan norma, yang norma ini ya bahasa itu ya bahasa kita ya, kalau bahasa orang itu harga mati, ya kan? Ada di mana bagian atau parts of constitution itu nggak bisa dinego. Contoh masalah Pancasila, meskipun ya kalau kita mau utak-atik ya kan secara politik ya ada celah, meskipun itu sangat tipis sekali ya. Tapi pentingnya adalah ya sebebas-bebasnya atau seingin-inginnya keadilan perspektif masyarakat itu pasti akan mengutip bersinggungan dengan perspektif konstitusi atau perspektif normatif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mempertemukan ini, ya kan? Dalam artian memediasi kepentingan konstitusi dengan kepentingan masyarakat. Makanya tadi ya nggak diamini 100%, ya kan, kata dia hak LGBT apakah 100% difasilitasi, ya dilihat di batu uji, ya kan, apakah LGBT ini secara secara hakikat, ya kan, secara substansi ini bertentangan nggak dengan konstitusi kita, dengan undang-undang kita, ya kan, dengan Pancasila, dengan barang dan sebagainya, ya kan. Jadi poin pentingnya ada di situ, Mas Azhar, terkait dengan nomokrasi. Makanya saya pribadi lebih sepakat penggunaan kata nomokrasi dibandingkan demokrasi secara mutlak.
Seperti itu, Mas Zaki dan kawan-kawan sekalian. Siap, terima kasih Bang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk peserta bedah buku dan diskusi pada malam ini yang lain, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih Itu boleh nggak, Mas? tadi Apa? kenapa judulnya Indonesia Negara Hukum itu pertanyaannya. Apabila tidak ada, saya Tadi ada izin kayaknya. bertanya, Bang, boleh? Ada kayaknya tadi Asdar. Apabila ada yang bertanya, silakan langsung saja. Saya boleh, Mas, kalau I- kalau boleh. Ya, silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Asdar. Perkenalkan, saya izin tidak menyalakan kamera karena lagi di luar. Saya Misbah dari Paramarta Indonesia. Kalau di kelas S2 itu muridnya Cak Hakim saya, Mas. Jadi Cak Hakim ini sudah jadi guru kalau di UI dan namanya sudah legendaris sebetulnya ya. Nah, izin Cak, kalau dan teman-teman sekalian mungkin kalau saya tidak masuk ya kepada daftar isi atau materi muatan dari bukunya karena memang belum mengulas atau membaca, belum pesan juga sebetulnya. Tetapi yang menarik yang kalau boleh saya komentari ya, apa namanya dari daftar isi dari gagasan-gagasan yang ditulis oleh Cak Hakim, saya tertarik sekali karena memang apa ya secara kategorial kalau saya lihat cara melihat, cara pikir, cara menulis daripada Cak Hakim dalam sejak selama ini ya itu apa namanya dia memiliki pendekatan yang multidisiplin kalau saya pahami. Jadi tidak pakem banget misal dari perspektif hukum tata negaranya sebetulnya, tapi beliau melakukan satu pendekatan baru yang kalau dalam dunia akademik itu menurut saya dia lebih identik dengan pendekatan realisme hukum. Bagaimana kemudian berbagai kejadian-kejadian, fenomena-fenomena itu dipotret oleh Cak Hakim dari pendekatan demokrasi atau hukum. Dan saya pikir ini adalah satu langkah yang memberikan harapan kepada kita, utamanya mahasiswa hukum, karena buku-buku terkait apa ya, apa yang memotret terkait fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi pasca adanya apa namanya banjirnya sosial media dan seluruh platform yang dibawa itu, saya pikir belum banyak kajian-kajian yang dilakukan atau diinisiasi oleh teman-teman atau anak-anak muda. Bahkan kita tahu misal kalau di dunia hukum kegelisahan terbesar kita sebetulnya kan kalau ada buku-buku atau kita pergilah ke perpustakaan hukum itu kalau buku-buku hukum itu apa ya kita bilang dia ditulis terlalu normatif, terlalu positivistik, yang diangkat atau yang dibedah itu hanya pasal-pasal yang dan konsep-konsep yang sifatnya apa namanya fundamental begitu, tapi kemudian tidak membuat teman-teman bisa belajar hukum dengan enjoy ya. Itu satu hal. Kemudian kalau kita menengok misalnya berbagai koleksi buku hukum, ada buku hukum yang tipikalnya adalah terlalu praktis, panduan cara menjadi advokat dan seterusnya. Misalnya begitu dan itu menurut saya sebagai orang yang juga memiliki peminatan multidisiplin ya dalam melihat berbagai apa kejadian sosial politik terutama dari kacamata hukum itu membuat kami hopeless atau kehilangan harapan yang besar. Tetapi lagi-lagi apa yang ditulis oleh Cak Hakim tentu satu 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 hal yang apa namanya multidisiplin dan ini penting tetapi tetap dari sisi pendekatan memiliki konsekuensi. Kita tahu misalnya kalau cara menulis apa namanya cara menangkap, cara memotret isu-isu yang terjadi di masyarakat adalah misal dengan penjelasan ya, atau misal perspektif yang multidisiplin meskipun tetap dari kerangka hukum. Salah satu konsekuensinya adalah hukum tata negara itu mau tidak mau kehilangan batasannya ya dengan ilmu-ilmu yang lain. Tetapi nggak ada masalah sebetulnya karena memang berbagai
kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat itu memang belum banyak disikapi, belum banyak dipotret, belum banyak dijawab. Jadi saya pikir sebetulnya apa yang dilakukan oleh Cak Hakim ini adalah satu langkah untuk men-challenge kita semua, utamanya yang ada di dunia hukum sebetulnya, bisa nggak sih sebetulnya optik atau kacamata orang-orang hukum itu keluar dari kerangka positivistiknya sebetulnya. Atau jangan-jangan sebetulnya ya sudah, ini kamar anak hukum, teman dan kawannya adalah pasal-pasal, kita tidak bisa keluar, tidak boleh memilih apa namanya, optik atau perspektif yang lain di luar ketentuan normatif, dan Cak Hakim telah memulai. Nah, yang menjadi pertanyaan saya mungkin, Mas Asdar, kalau saya boleh tanya ya, tapi tidak terkait dengan isi daripada bukunya, apa langkah yang akan dipertimbangkan untuk dilakukan oleh penulis atau Cak Hakim dalam konteks apa ya, kalau kita sebut mainstreamisasi lah eh, eh, pendekatan realisme hukum itu sendiri, bagaimana kemudian memasifkan cara pandang yang telah dimulai atau mungkin telah dilakukan oleh Cak Hakim ini, agar kemudian berbagai fenomena yang ada di masyarakat ini, yang bisa terjadi setiap detik ya, utamanya melalui perangkat sosial media ini, bisa kita potret, bisa kita perbanyak penulisnya, bisa kita lakukan konsolidasi sehingga berbagai jawaban-jawaban yang diinginkan oleh masyarakat sebetulnya itu bisa langsung istilahnya kita jawab dengan lebih cepat gitu loh. Jadi kalau saya membayangkan justru apa ya, buku yang ditulis Cak Hakim itu tidak hanya berhenti ketika diterbitkan kemudian ditaruh di perpustakaan, habis itu kita puas diri dan semua persoalan menjadi selesai begitu. Tapi saya membayangkan justru apa yang ditulis oleh Cak Hakim ini menjadi satu motivasi atau mungkin spirit perjuangan bagi kita semua, bahwa banyak loh sebetulnya masalah-masalah di lapangan yang bisa dijawab, termasuk dari perspektif tata negara itu sendiri. Dan ini saya menyebut bahwa pendekatan Cak Hakim, mohon koreksi kalau saya salah ya, tapi saya bilang bahwa pendekatan beliau, pendekatan yang sangat apa namanya, empiris sebetulnya, yaitu realisme hukum itu sendiri, multidisiplin, tidak hanya bicara soal hukum tata negara secara secara apa ya, secara normatif, tetapi memang beliau melompat pada bagian isu-isu yang lebih besar, misalnya isu soal kepemudaan, isu soal AI dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir Cak Hakim perlu mempertimbangkan langkah-langkah apa yang akan bisa diambil setelah ini. Dan kami, kalau saya pribadi berharap untuk masuk ke bagian itu sih. Itu mungkin dari saya, Mas Asdar. Saya mungkin pertanyaannya tidak begitu relevan dengan konteks diskusinya, tapi saya berharap banyak sebetulnya kepada penulis-penulis yang hebat seperti beliau. Terima kasih. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Silakan Bang Hakim untuk memberikan tanggapan mengenai apa langkah-langkah ke depannya terkait hal tersebut. Mohon maaf, bisa diulangi singkat karena ada gangguan kendala teknis, Mas Asdar. Pertanyaan intinya adalah langkah-langkah ke depannya Bang yang akan dilakukan terkait dengan intisari yang Abang tuliskan di dalam buku tersebut. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Mohon maaf kesalahan teknis ya. Jadi ya beginilah namanya teknologi ya, disrupsi. Langkah berikutnya terkait dengan apa yang setelah kita ulas, termasuk juga setelah kita bahas ya di forum kita kali ini, adalah saya pribadi yang tentu tadi ya masukan dari Mas Zaki men-challenge kita bahwa hukum ini nggak boleh stagnan ya, karena tadi hukum ini sendiri kedepannya banyak, implikasinya banyak, dampaknya kemana-mana. Bagaimana RUU kesehatan yang disahkan seperti itu wah, ngeri-ngeri sedap ya kan, urusannya sama urusan nyawa, yang artinya apa ya, ke depan kita perlu nakutip yang saya bawakan adalah meningkatkan literasi hukum untuk warga negara Indonesia. Ini silakan nih, kalau kawan-kawan mau bikin buku literasi hukum, silakan pakai. Saya nggak akan menggugat hak ciptaan dan sebagainya, nggak usah lah. Ini untuk semua lah ya. Pencerdasan hukum itu penting untuk semua warga negara. Literasi hukum menjadi kunci. Maka dari itu harapannya apa? Harapannya semakin banyak buku-buku yang memiliki wawasan tentang menguatkan bahwa Indonesia negara hukum, bukan negara politik, bukan negara ekonomi, bukan negara oligarki, bukan negara parlente, bukan, tapi negara hukum. Maka dari itu silakan, setelah kita menyadari ini, lahirkan buku-buku tentang Indonesia negara hukum, lahirkan diskusi-diskusi, diskursus bahwa Indonesia negara hukum. Kita kuatkan Indonesia sebagai negara demokrasi.
kita punya konstitusi, kita punya undang-undang dasar, kita punya hukum, kita punya prosedur. Yang artinya apa kawan sekalian? Ayo kita tingkatkan literasi hukum warga negara Indonesia. Itu mungkin. Terima kasih atas jawabannya dengan penuh ketegasan dan keyakinan dari Bang Hakim. Melalui jawaban tersebut, mengakhirilah bedah buku pada kesempatan kali ini sebagai kesimpulan untuk acara bedah buku dan diskusi kita malam ini terkait buku dari Bang Hakim yang berjudul Indonesia Adalah Negara Hukum. Saya teringat dengan perkataan John Gardner yang perkataannya dikutip dalam buku Yudi Latif, Negara Paripurna. Beliau menyebutkan bahwasanya no nation can achieve greatness unless it believe in something, and unless that something has moral dimension to sustain a great civilization. Jadi tidak ada negara yang dapat mencapai suatu peradaban yang besar tanpa kepercayaan terhadap sesuatu. Dan kalau tidak, kepercayaan itu adalah suatu dimensi moral yang dapat menopang peradaban yang besar. Dan kalau kita berkaca kepada konteks negara hukum Indonesia, dimensi moral yang dapat menopang peradaban besar tersebut adalah Pancasila itu sendiri, yang merupakan Weltanschauung, pandangan hidup, dan juga filosofis Grundslag, falsafah hidup bangsa Indonesia. Sehingga dalam konteks berkehidupan, berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, haruslah sesuai dengan nilai Pancasila. Tetapi ingat juga perkataan Carl von Savigny yang mengatakan bahwa das Recht wir nicht gemacht, as it would wir mit dem Volk. Bahwasanya hukum tidak dibentuk, melainkan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Sehingga untuk itu perlu penyelesaian terkait dengan perkembangan masyarakat hukum itu sendiri, tetapi tetap berpegang pada kristalisasi nilai-nilai Pancasila. Itulah mungkin kesimpulan yang dapat saya tarik mengenai refleksi bedah buku kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Bang Hakim yang telah membuat buku Indonesia Adalah Negara Hukum, dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan malam ini. Sebagai penutup, ada satu pantun, Indonesia adalah negara demokrasi yang senantiasa menjunjung hukum dan keadilan. Terima kasih telah hadir pada bedah buku malam ini. Semoga senantiasa sehat dan bahagia dalam keseharian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang. Terima kasih Mas Dar. Waalaikumsalam Thank you Mas Diki, thank you kawan-kawan sekalian, Bang Zaki, Ya, Mas thank you. kawan-kawan, Mas